Wabarakatuh dan selamat siang. Puji dan syukur kita haturkan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya maka kita semua boleh bertemu dalam acara seminar usulan proposal penelitian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2021. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Elizabeth Julianti Ede, saya selaku Ketua Penguji. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada rekan-rekan penguji saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Rizky sebagai penguji satu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ona Elana Maria, penguji 3. Ya, baik. Selanjutnya di hadapan kita sudah hadir penyaji. Untuk itu saya mempersilahkan kepada penyaji untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Muhammad Ghazali dengan nomor induk mahasiswa 14 830 dan 138 Prodi PGSD Perguruan Sekolah Dasar dengan judul Pengembangan Media Video Animasi Pembelajaran Berbasis OPOL pada kelas 2 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Administrasi IPA dalam Lab School English. Baik, terima kasih kepada penyaji Saudara Ghazali. Baik, Bapak Ibu penguji dan penyaji, sebelum kita mulai dengan kegiatan seminar usulan proposal penelitian kita pada kesempatan pagi hari ini, mari pertama-tama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Kepada saya, di sini saya akan membahas tentang judul pengembangan media video animasi pembelajaran berbasis foto pada kelas 2 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA dan School English. Di sini saya membahas tentang latar belakang masalahnya. Kenapa saya mengambil judul demikian? Karena kurang efektifnya fenomena materi IPA. Maka diperlukan perkembangan pengembangan media video animasi pembelajaran berbasis foto pada kelas 2. Hal ini disebabkan juga karena sebelum adanya media pembelajarannya, siswa merasa jenuh, tidak suka terhadap IPA dan menganggap bahwa IPA itu pelajaran yang susah dan membosankan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan tentang latar belakang masalah ini, di sini para siswa sangat tidak efisiensi atau tidak efektif dalam menerima pembelajaran IPA yang diberikan oleh guru karena media yang dikembangkan seorang gurunya itu masih kurang untuk memfasilitasi atau mendukung sarana prasarana dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian dari dasar teori yang terdapat di dalam buku saya, dasar teorinya adalah teori pendidikan merupakan konsep yang kompleks. Ia dapat dikaji dari berbagai segi dan kepentingan, kecuali itu teknologi pendidikan sebagai suatu bidang kajian ilmiah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang mendukung dan mempengaruhinya menurut Mearso tahun 2009 yang lebih. Nah, kemudian ada lagi dari Zanumara, Bahri dan Zain. Media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan yang diciptakan oleh guru. Dari dua teori dasar yang saya paparkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan sebuah bidang kajian yang membantu memfasilitasi proses pembelajaran untuk memecahkan masalah yang menyangkut semua aspek belajar mengajar manusia. Kemudian dalam melakukan penelitian saya dalam mengembangkan bahan ajar ini, saya mengambil datanya menggunakan metode tes, metode kuesioner, angket, dan metode observasi, kemudian metode dokumentasi. Nah, di sini metode dokumentasi, metode tes adalah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada tidaknya hasil belajar tertentu pada seorang peserta didik. Ini biasa dilakukan dengan tulis ataupun tes bakat dan generasi. Kemudian
Dan kemudian metode observasi. Di sini metode observasi yaitu saya selaku peneliti datang langsung untuk mengambil data dari tempat dari sekolah ini tadi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar guna mendukung fasilitas yang guna mendukung proses belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Kemudian metode dokumentasi. Nah, di sini saya mendokumentasikan apa yang ada di sekolah tersebut ataupun di ruang itu yang saya ambil tadi. Kemudian ini adalah langkah-langkah mengembangkan suatu produk atau suatu pengembangan bahan ajar yang saya kerjakan ya, yang hasil penelitian saya ini mulai dari saya mengumpulkan permasalahan dulu. Permasalahannya yaitu tentang tidak efektifannya seorang guru dalam mengajarkan mata pelajaran IPA di sekolahnya. Mulai mengumpulkan data berupa yang tadi metode tes, konvensional, dokumentasi dan observasi tadi. Nah, kemudian saya mendesain produk. Nah, desain produk ini saya mulai merancang bagaimana produk yang harusnya saya terapkan di sekolah ini. Nah, kemudian mulai validasi desain. Nah, kemudian ini saya memaparkan bahwa validasi itu adalah suatu tindakan pembuktian bahwa cara yang sesuai dan dia mengesahkan. Jadi sebelum desain itu adalah prototipe atau gambaran secara tidak nyatanya, kemudian saya validasi agar disempurnakan, kemudian saya revisi kembali desainnya agar sesuai dengan apa yang saya mau. Kemudian dengan uji coba produk. Nah, di sini saya menguji coba produk saya atau aplikasi atau bahan ajar yang video tadi. Saya menguji cobanya kepada beberapa siswa. Kemudian saya lanjut ke revisi produk. Saya mau revisi bagaimana apakah tingkat efisiensinya tetap atau mungkin meningkat atau mungkin lebih baik. Nah, kemudian saya menguji coba pemakaiannya langsung ke tahap subjek, yaitu anak-anak di sekolah sains itu tadi. Kemudian saya merevisi lagi bagaimana caranya untuk mengoptimalkan suatu proyek yang sudah saya uji coba tadi untuk menjadi lebih hak paten atau lebih baik. Kemudian saya menggunakan saya melakukan produksi massal atau membuatnya secara banyak untuk diterapkan ke sekolah lain. Kemudian hasil penelitian yang saya dapatkan adalah media video animasi pembelajaran berbasis Python adalah media yang menggunakan animasi 2D dengan aplikasi online. Membuat video animasi Python dalam suatu pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam hal ini peneliti mengambil materi mata pelajaran IPA pokok bahasa dengan bagian hewan dan tumbuhan untuk kelas 2 SD. Nah, kemudian hasil dari ini, cara pengoperasian media video animasi pembelajaran cukup mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Jadi semua guru yang bahkan baru belajar tentang komputer saja bisa mengaplikasikan bahan ajar ini. Nah, media video animasi pembelajaran menampilkan cerita seperti guru yang sedang mengajarkan siswa-siswanya di dalam kelas dengan menggunakan video salah satu media pembelajaran. Jadi di dalam fasilitas media yang saya buat ini, di dalam itu ada video tentang penjelasan seorang guru terhadap seorang murid tentang pembawaan suatu materi yang ingin diajarkan pada hari itu. Nah, kemudian lanjut pada saat pengamatan proses pembelajaran kelas sebelum dan sesudah. Saya mengambil pengamatan ini agar bisa membuat tolak ukur apakah tingkat keefektifan media yang saya buat ini sangat efektif atau tidak efektif sama sekali. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa setelah saya menerapkan media bahan ajar yang saya kembangkan di sekolah tersebut, siswa ini menjadi efektif dan mulai merespon dengan positif, yaitu dengan mulai antusias dan mulai semangat ketimbang sebelum menggunakan tadi. Nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa siswa dapat terbantu secara optimal saat melihat video yang ditampilkan untuk mengoptimalkan apa yang sebenarnya guru atau pak guru ini ajarkan kepada mereka. Jadi tidak sebatas angan-angan atau
didik mereka. Kesimpulan penelitian saya, berdasarkan hasil pengembangan dapat diketahui bahwa produk media video animasi pembelajaran untuk pokok pembahasan mengenal kehidupan dan tujuan berbasis vektor yang dikembangkan sesuai dengan model R&D pengembangan media mengenal software pembuatan video animasi vektor yang didukung oleh software lainnya seperti Audacity, Kines, Studio dan Color Factory mengacu pada naskah yang dilakukan. Mungkin demikian pemaparan saya yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengunjung. Baik, terima kasih kepada penyaji. Mari kita berikan aplaus kepada ya, penyampaiannya sangat baik sekali, sangat bagus, suaranya sangat lantang dan jelas. Kita berlanjut ke sisi berikutnya yaitu tanya jawab. Baik, tadi bisa saudara mengatakan jika ada perbedaan yang melakukan penelitian dan menimbulkan coba dijelaskan atau itu contohnya sebelum dan sesudahnya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi after reformnya yang saya maksudkan tadi adalah sebelum saat saya melakukan penelitian itu saya melakukan observasi di dalam kelas itu. Nah, saya menemukan bahwa pada saat pembelajaran IPA tersebut siswa-siswa terlihat sangat kurang aktif dan cenderung pasif dalam menerima pembelajaran. Jadi dalam metode ceramah itu hanya dalam satu arah. Jadi hanya guru yang menerangkan. Dan kemudian saya sangat menyayangkan bahwa pembelajaran bahan ajar yang mungkin dibawakan seorang guru itu belum cukup untuk diaplikasikan dalam proses belajar mengajar, dikarenakan kurang efektifnya penyampaian terhadap anak-anak didik tadi. Jadi sehingga anak-anak didik tadi itu cenderungnya pasif. Nah, faktornya setelah saya melakukan penelitian itu, saya terapkan teori bahan ajar yang saya kembangkan tersebut dan saya terapkan di dalam proses belajar mengajar di kelas 2 tadi. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa ternyata di sini bahan ajar yang saya kembangkan itu efektif dan sangat baik direspon oleh peserta didik yang ada di sana, sehingga mereka responnya baik. Wah, IPA ini ternyata tidak susah dan membosankan seperti latar belakang saya jelaskan tadi. Jadi sehingga saya yakin tingkat efektifannya sangat tinggi ketimbang sebelum menggunakan metode bahan ajar sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih penyampaian dan bagus dari saya. Kemudian di sebelah mana? Ya baik, terima kasih kepada Ibu Penguji 1 dan juga Gozali sebagai penyaji. Sudah bersama kita penjelasan dari Gozali dan saya rasa Ibu Penguji juga sudah memahami. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Ibu Ona Eleanor Maria. Ibu Penguji juga silakan. Terima kasih kepada peserta pendidik yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, pertama-tama penyampaian yang telah disampaikan oleh Kamandi cukup dimengerti dan dipahami, penjelasannya yang juga baik. Tetapi sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Bagaimana susunan pengembangan bahan ajar dalam penelitian Anda? Bagaimana susunan pengembangan bahan ajar dalam penelitian Anda? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ketua. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang langkah pengembangan produk saya atau bahan ajar yang saya kembangkan. Langkah-langkahnya yaitu dari awal saya melihat permasalahan yang ada. Kemudian saya mengumpulkan data menggunakan beberapa metode yaitu metode tes, operasi, dan testing. Kemudian saya merevisi desainnya, yaitu saya memulai saya punya kembali
baik pada saat pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir yaitu saya memproduksi kembali dalam konteks yang sama atau tetapi dengan versi yang lebih banyak daripada versi sebelumnya. Jadi kalau misalnya disingkat yaitu saya mengumpulkan alasan kenapa saya membuat pengembangan ini, kemudian saya mengumpulkan data untuk mengatasi permasalahan yang tadi saya dapatkan, kemudian saya membuat suatu barang ajar yang mengatasi permasalahan yang tadi saya dapatkan. Kemudian sebelum saya terapkan kepada peserta didik kelas 2 tadi, saya menguji coba produknya dulu apakah memang benar-benar pas atau tidak. Nah, kemudian saya merevisi kembali produk yang saya itu agar memang benar-benar maksimal dalam pengembangan bahan ajar biar melancarkan perkembangan proses belajar mengajar di sekolah tadi. Nah, kemudian saya menguji coba pemakaian. Nah, itu saya menerapkan bahan ajar saya yang saya sampaikan ke kelas apa yang saya buat untuk kelas 2 SD tentang materi tadi. Nah, kemudian setelah saya melihat bagaimana perkembangan bahan ajar yang saya terangkan tadi, menurut saya sudah efektif. Kemudian saya memulai kembali memproduksinya atau membuatnya kembali dalam versi yang lebih banyak dan versi lainnya. Mungkin bisa dikembangkan lagi bukan hanya IPA, bisa di pelajaran lainnya. Mungkin terima kasih yang saya dapat sampaikan. Nah, kalau teman-teman produk yang saya Baik, jawaban yang telah diberikan cukup saya pahami dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Pembimbing. Ya, baik, terima kasih kepada penguji 2 dan juga pengaji Saudara Gozali. Selanjutnya izinkan saya untuk memberikan sedikit pertanyaan kepada Saudara Gozali. Pertanyaan dari saya simpel saja. Pertanyaannya adalah cara apa yang Anda gunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian Anda? baik, terima kasih. Di sini saya mengambil datanya dengan beberapa metode, yaitu 4 metode: metode tes, metode kuesioner, metode observasi, metode dokumentasi. Nah, metode-metode ini saya terapkan bertahap, mulai dari metode tes, dia bisa berupa suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada tidaknya ilmu hasil pelajaran tertentu peserta didik. Jadi kita bisa mengukur bagaimana tingkat keefektifan bahan ajar itu pada kemampuan peserta didik. Nah, kemudian metode kuesioner atau bisa dia teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau wawancara seperti itu. Kemudian berlanjut kepada metode observasi, di mana saya melihat langsung di tempat atau ruang lingkup penelitian saya yang ini saya terapkan bahan ajarnya tadi. Nah, kemudian saya dengan metode dokumentasi saya mendokumentasikan agar tidak ada kesalahan dalam melakukan analisis data setelah melakukan setelah mengambil data tadi. Baik, terima kasih. Mungkin semua itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Namun ada sedikit tanggapan lagi dari saya. Tadi saudara mengatakan menggunakan metode tes. Nah, tes ini yang saudara gunakan tes tertulis atau non tertulis? Bisa dijelaskan apa yang akan saudara lakukan nanti? Ya, baik. Di sini yang saya gunakan adalah metode tes tertulis. Karena dengan metode tertulis yaitu berupa dengan pertanyaan atau soal yang akan dijawab oleh peserta didik. Untuk apa saya lakukan itu? Untuk mengukur tingkat kemampuan atau tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima pembelajaran IPA yang sudah diajarkan oleh gurunya tersebut. Seandainya saudara menggunakan metode tertulis, namun terdapat di dalam kelas sebuah itu ada
bisa membaca. Terus bagaimana? Apakah saudara memilih nih dari keempat metode ini menjadi salah satu atau keempat ini saudara terapkan? Kalau melihat di sini saya mengambil semua. Jadi metode tes, metode kuesioner, metode observasi dan metode dokumentasi saya terapkan semuanya di suatu di ruang tersebut agar dapat mengambil data secara semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan data atau beberapa yang ambil ya. Terima kasih kepada para penguji dan juga penyaji atas partisipasinya dalam seminar usulan proposal penelitian ini. Untuk itu kami minta waktu sejenak untuk memberikan gelar. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah kita lalui bersama. Sekarang tiba saatnya pembacaan skor dari ketiga penguji yang telah menguji saudara Ghazali hari ini. Saudara Ghazali memperoleh jumlah skor sejumlah 254,5 dengan nilai rata-rata skor 84,8. Untuk itu saudara Ghazali memperoleh nilai A. Dengan ini maka acara seminar usulan proposal penelitian saudara Ghazali telah selesai dengan memperoleh skor nilai A. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penguji 1 Ibu Setia Rizky Handayani MPD dan juga penguji 2 Ibu Ona Ramaliang MPD, dan secara khusus bagi saudara Ghazali yang kami banggakan. Untuk mengakhiri segala rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini, saya mempersilahkan Ghazali untuk menutup kita dalam doa. Baik, terima kasih. Saya atas nama pribadi selaku ketua penguji beserta rekan-rekan saya penguji 1 dan penguji 2 mengucapkan terima kasih dan